ya. Kang Bro, IWB saat ini ada di Alpha Experience Center. Kita nggak usah berapa lama, Cak ya. Kita masuk aja langsung ke Alpha Experience Center yang memang sangat lengkap dan intim nih. Tentu saja sama pasti tahu ya, ini adalah Alpha One. Saat ini booming banget nih, Matic. Ada banyak teman-teman yang lagi ngecas. Saman akan menemukan lokasi yang luas. Ini warnanya kurang ajar loh, karena yang biru juga cakep nih. Antara ini sama itu pasti Saman pusing aja. Nah, ini ada juga warna putih. Nah, ada tulisan Alpha Experience Center, lihat nih. IWB ada janji pengen ketemu dengan orang dari Alpha. Cak Adit, yuk kita masuk aja langsung. Nah, ini dia nih. Wah, langsung adem, seger, Cak. Ya, orang Halo, Alpha Cak. nih. Apa kabar, Cak? Baik. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sampean mengundang IWB. Undangannya tuh bikin kita tuh keder. Masalahnya ternyata ini sebenarnya Alpha Experience apa hotel gitu, saking mewahnya. Bukan hotel. Bukan ya? Ini namanya Alpha Experience Center. Nah, itu dia. Sebenarnya Alpha Experience Center ini memang dibuat untuk mengenalkan Alpha kepada masyarakat. Gitu Oke. ya. Tapi kita juga nggak pengen nih hanya jadi sebagai showroom aja. Oke. Jadi kita buat ini menjadi sebuah wadah edukasi dan juga untuk ruang komunal buat masyarakat mengenal EV dan mengenal Alpha. Memang ini adalah bagian dari unit penjualan, jadi Oke. ada teman-teman bisa lihat motor Alpha, bisa nyobain juga, jadi bisa test ride. Di depan juga ada charging station gitu ya. Bisa nongkrong sini boleh, nongkrong sini boleh. Karena kan ini kan juga tempat untuk edukasi EV, juga Oke. ada ruang komunal. Nanti kita bisa tunjukin deh di atas ya. Ada ruang komunal. Komunal itu berarti meeting Untuk komunitas. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya teman-teman mau ngumpul di sini, mau ada sesi edukasi, coaching Oke. klinik, boleh. Tapi ini sorry nih, komunitas hanya Alpha atau semua nih? Semua boleh. Wih, semua brand non Alpha juga bisa? Boleh aja. Karena memang tujuan untuk edukasi kan. Jadi kita belajar bareng. Oh gitu, Cak. Jadi sama penunggang apapun mereknya, ramaikan Alpha Experience, ya kan? Boleh. Ini di SCBD loh ya, SCBD. teman-teman kalau penasaran di SCBD. Jadi di pusat kota yang gampang menjangkaunya. Ya, toh? betul. Nah, ini kalau kita lihat ada sofa, jejer tuh sofanya juga ada. Kita lihat long sofa di sini, ada kecil di sini pula, dan di sini juga sudah ada minuman free. Silahkan diambil Tuh kan. kalau haus. Semuanya serba free, Cak. Kecuali motornya, sebenarnya harus beli kalau motor ya. Kalau motornya harus beli. Test ride gratis, tapi kalau gratis. tertarik beli. Nah, iya dong ya. Jadi tinggal kontak. Nah, Cak Adit, ini juga ada meja-meja kayak macam bar nih. Ini Nah, tujuannya apa ini? Karena kan memang ini didesain untuk komunitas gitu Oke. kan. Kalau misalnya ada acara kan ada snack atau ada minuman ya kita hidangkan di sini. Jadi biar kayak di rumah sendiri gitu loh. Mantap. Berarti memang semuanya silahkan gitu ya intinya ya. Betul. Ada kulkas juga di sana. Ada kulkas gitu. Ada minumannya tadi saya lihat. Ada teh, kopi, silakan. Bisa Bisa banget. Experience Center. Experience Center. Tapi kalau bahasa awamnya opo, Cak? Showroom, dealer jadi satu ya. Jadi satu semuanya. Nah, di sini juga ada kursi lagi yang memang kalau kita lihat interiornya pun dilihat apa ya, diperhatikan sedemikian rupa. Ya. Ya. Dan yang penting Saman ke sini, Saman jangan rusuh ya, jangan bikin kotor. Yang penting menikmati AC-nya dingin. Asik, enak ya. Cak, ini memang ini dipajang kok ada G20 ya? Kemarin ini Ya, pakai- kemarin kita memang mendukung G20 di Bali selama 7 hari ya. Jadi ada sekitar 25 motor Alpha One. Oke. Kita lengkapi dengan pengemudi juga. Jadi mereka yang mengantar delegasi panitia di wilayah Nusa Dua, TBC. Sukses ya. Sukses lah, Alhamdulillah. karena mendukung negara ya. Dan yang menarik adalah dari 25 motor itu Oke. total itu menempuh jarak 7.500 km. Dan kita mengangkut Luar biasa. 1.600-an
orang lah ya. Delegasi di sana ya? Selama 7 hari itu ya. Gitu. Dan kita ya, itu bisa penghematan CO2-nya itu hampir 200 kg. Tuh dengerin, Cak. Listrik itu memang sekarang... Ya, dan itu ekuivalen dengan sekitar 20 pohon. Oh ya? Nah, itu hanya 7 hari, 25 motor ya. Kalkulasinya luar biasa. Mantap. Jadi bayangkan kalau sekarang kita skalanya lebih besar gitu kan. Jadi EV itu membawa dampak positif untuk lingkungan. Setuju sih saya, benar setuju. Oke, saya tadi lihat ada simulasi yang kayak macam-macam di TV-TV, di film-film nih. Nah, di samping kita nih, Cak. Karena ini memang tempat untuk edukasi. Banyak kan orang bertanya-tanya kan, gimana sih sebenarnya cara beroperasi sebuah motor listrik kan gitu ya? Betul. Nah, jadi kita bikin ini simulasi. Jadi bisa dimainin sendiri, ini bisa ganti warna contohnya di sini ya. Wih, touchscreen, Cak. Touchscreen. Nah, atau kita mau belajar, nah ini bisa diputar. Ini misalnya lampunya. Jadi kita bisa lihat, ini misalnya baterainya gitu ya. Keren. Seperti ini gitu. Jadi biar kita tahu nih bagian-bagian dari sebuah motor listrik itu pada umumnya seperti apa sih. Dan dalam hal ini adalah AlphaOne. Oh, jadi kalau teman-teman pengen menggali tentang kelebihan dari apa sih fitur yang ada pada Alpha, tinggal pencet-pencet ini ya. Betul. Informatif banget. Keren ya. Banyak paling keren nih. Nah, ini gimana ceritanya nih? Bisa pakai Michelin loh, Cak. Standar dan IWP kemarin ngetes, ini motor, gripnya tuh all the time tuh always consistent. Sangat konsisten, mau dry, mau hujan, konsisten. Ya, jadi memang AlphaOne itu kita selalu bicara performa, comfort, kenyamanan, sama konektivitas. Oke. Jadi kalau kita bicara performance, berartinya kan ini top speed-nya bisa sampai 90 km per jam gitu ya. Juga ada performance dari sisi safety-nya juga. Artinya kita juga ingin supaya lebih aman dikendarai. Apalagi di Indonesia kan kadang ya namanya di Indonesia ya kadang hujan kadang kering. Betul. Nggak kayak di negara 4 musim bisa diramal ya cuacanya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita harus siap kan. Nah, itu salah satunya kenapa kita juga berkolaborasi dengan merek ban yang bagus ya. berkualitas. Lalu juga kalau kita bicara comfort ya balik lagi ya gitu ya. Artinya ban juga salah satu pendukung kenyamanan ya gitu ya. Nah, yang terakhir yang konektivitas ya AlphaOne ini kan dilengkapi dengan aplikasi kan. Betul. Nah, itu yang mungkin membedakan dengan kendaraan lain lah gitu ya pada umumnya. Sadit, ajak ke atas dong. Nah, atau kemana karena nih? tadi kan saya udah bilang ya, ini kan adalah experience center, ada untuk edukasi. Ya. Kita ke lantai 2 deh. Nah, Kita gas lihat dong. ada apa Oke, nih. Cak. Kita lihat ke atas. Ya, ngumpul, nongkrong gitu ya, ngobrol-ngobrol. Nyaman banget ini, gila. Ini ada ruangan juga kalau misalnya mau ngobrol yang lebih sedikit privat lah ya. Paling serius produsen listrik ini. Jos tenan ini. Nah, Mantap. Nanti kita lihat di dalam ya. Oke, gitu. siap. Ini ruangan ini sekarang ada 3 ruangan. Oh, oke. Nah, ini bisa dijadikan satu. Oke. Oh, Jadi gede. terkoneksi ya ini. Ini terkoneksi ini jadi gede. Nanti kalau misalnya kita mau coaching klinik misalnya. Nah, kita boleh nih di sini belajar misalnya cara memilih helm, cara berkendara gitu ya. Di sini juga ada dapur lagi nih. Nanti kalau misalnya kita ada acara pasti kan butuh dapur nih. Wih, ini kayaknya bukan ini deh, bukan showroom experience ini. Tapi ini hotel, Cak. Sekali lagi hotel ini, gila. Nggak ada kamarnya tapi. Nggak ada kamarnya. Nah, ini mewah banget asli. kita juga memperhatikannya kebutuhan dari konsumen atau masyarakat. Di situ ada musola. Nah, ada musola juga. Sebelah sini musola dan sebelah sini ini mother's room nih. Oke, kita intip. Boleh nggak? Ini kayaknya. Nah, silakan. Jadi kalau misalnya konsumen ada yang membawa anak kecil atau butuh untuk ruang privat, nah ini khusus untuk para ibu nih. Berarti mungkin untuk ruang menyusui lah ya, bisa Betul, juga ya. betul. Oh, siap. Mother's room. Oke, terus yang kalau di sini ada musola. Nah, ini Oh, musolanya. musolanya, Cak. Ini musola. Nah, lihat tuh dalamnya tuh. Wah, keren. Konsepnya tuh memang serba kayu, serba apa ya? Ya. Semuanya tuh kayak minimalis, tapi memang kelihatannya tuh dapat banget mewahnya gitu ya. Kantornya kita ya.
Oh, ada lagi sini. Ini kalau ini memang tidak dibuka untuk publik, Oke. jadi untuk kita ngantor. Oh, untuk ini ya, ngantor ya ini. Teman-teman Alfa, timnya Alfa ngantor. Rapi banget. Jadi Masya Allah. ini ada mereka lagi sedang. Gede banget nih. Cak, ini kalau ini kantornya, sama nggak boleh kesini. Ini hanya buat kita tahu aja, ya kan? Kayak gini nih konsepnya. Sip lah, jos tenang ya. Ya, ini sambil bisa lihat pemandangannya CBD. Pemandangannya, pantas sama seger terus ya, awet enom ya. Lihatnya kayak gitu loh, Cak, lihat pemandangannya, Masya Allah. Cak, oke, Cak. Matur nuwun ini baru tahu, kalau itu tangga ya? Tangga keluar. Tangga keluar. Ini buat cafe maker sebagainya di sini? Ya. Oh, iya, oke. Siap. Nah, pertanyaannya nih, Cak. Tadi kan juga, kita belum ke kafe dong ya? Belum. Ke kafe dulu. Ini masih belum selesai nih. Belum selesai nih? Experience-nya belum lengkap. Siap. Ayo Mas, Yuk. mana lagi nih Mas? Jadi semangat saya nih, waduh. Kita turun lagi, Cak. Kita lanjut. Belum selesai Kita turnya. lanjut nih. Ini masih continue ini. Jadi memang Alfa ini sepertinya ini Mas ya, targetnya tuh untuk mengedukasi juga teman-teman mengenai elektrik ini kayaknya punya tujuan yang Karena itu yang paling penting serius. sebenarnya. Oke. Artinya kalau kita ingin membesarkan industrinya dan Indonesia ingin menjadi pemain besar di industri electric vehicle, ya kita harus mulai dari edukasi. Betul. Gitu ya. Karena perubahan itu kan perlu waktu dan perlu edukasi. Iya, setuju sih. Oh, sebentar Cak. Ini ada apparel juga ya, Kak? Ada. Sampean ya? Oh, Jadi kita ada helm, ada t-shirt gitu, ada jaket. ternyata ada juga, Cak. Lihat nih. Lengkap juga. Kalau teman-teman ini nggak dijual di online ini, Cak? Kita akan jual di online sih. In the future ya? In the future. Lihat nih. Thermos juga ada. Dalam waktu dekat lah. Helmnya pun liverinya tuh karakter dari sesuatu yang di masa depan. Lihat nih, ya kan? Futuristik. Next lagi. Area coffee shop dan untuk area service lah ya. Oke. Jadi coffee shopnya. ini nanti untuk penerimaan service. Ah. Area Oh, servisnya di Oh, ini belakang. resepsinya, Cak? Resepsinya untuk Jadi kalau ada yang servis, resepnya di sini. betul. Kan nanti dia pesan untuk servis kan pesan lewat aplikasi kan. Booking atau lewat aplikasi pesan instan juga bisa untuk booking. Datang langsung bisa nggak? Datang langsung juga bisa. Oh, jadi semua jalan bisa dilakukan? Bisa. Mantap. Oke. Sip. Ini coffee shopnya. Jadi kita ada baristanya kita. Dan kita punya yang es kopinya nggak ada ya? Lagi habis. Wah, udah habis es kopi. Oh, emang kayaknya enak ya, laku ya. Siap. Yang penting tahu ya. Jadi kalau sambil nunggu motor di servis, kita Duduk sini. bisa duduk di sini. Sampai sini. Dan bisa sambil lihat juga. Karena ini ada kaca. Iya, ada kaca ya. Jadi emang sengaja dibuka. Jadi biar transparan lah ya. Tembus pandang berarti ya. Tembus pandang. Mantep, Cak. Yuk, kita masuk lihat. sini. Nah, karena ini EV, Heeh. bengkelnya pakai AC. Oh iya, bener juga nih. Dan karena ini EV, tidak ada ceceran oli. Betul. Bersih banget, Cak. Nah, ini berarti ada 2 pit ya, Cak ya? Ada 2 pit. Sebentar, kita kan orang awam nih, Hmm. Cak Adit. Emang EV itu servisnya apa sih? Sebenarnya servisnya sangat bisa dibilang jauh lebih simple ya, Minimalis lebih ya? minimalis. Artinya nanti paling hanya cek kondisi motor secara umum. Kalaupun ada yang diganti reguler adalah ya kampas rem dan ban. Oh, oke. Itu lama lah ya. Itu lama lah. Berarti secara umum kalau pada kondisi normal sebenarnya Tidak bisa ada dibilang penggantian reguler seperti ganti oli, itu nggak ada. nggak ada busi. Nggak ada busi. Nggak ada filter bensin, filter ori nggak ada. Bener-bener free maintenance kayaknya ya. Oh ya, hampir. Hampir, iya. Penggantian ban ada alatnya juga. Ada alatnya juga untuk penggantian ban. Jadi ini alatnya, Cak, kalau kita lihat alatnya tuh proper banget. Ini sangat penting. Soalnya kadang-kadang kita lihat ada bengkel yang nyongkel. Itu akan melukai velg. Velg. Jadi ini enggak. Ini memang areanya teman-teman dari after sales untuk penyimpanan spare part. Lalu untuk ini untuk perbaikan unit yang major ya. Oh, kalau major di sini. Nih. Dan kadang-kadang kita juga pakai ini untuk training tim kita juga. Kita lihat ada charging station. Ya, betul sekali. Ini Jadi- teman-teman tadi datang langsung nyolokin memang Betul. free ya? Free. Tuh kan. Masih free. Mantep kan? Masih Jadi free. Memang ini kan ya sekali lagi ini kan memang ini kan experience center. Jadi kita juga sekaligus untuk tempat edukasi ya. Jadi Oke. ada charging station juga di sini.
Nah, nanti silakan datang, bisa ngecas. Kan kalau dari 0 sampai 100% itu kan 4 jam. Oke. Tapi biasanya kalau dari teman-teman pengguna Alfa yang datang, mereka tidak pernah yang dari 0% sih. Betul sih, masih Rata-rata ada sih masih ya. 80%, Oh, oke, oke, 70%, jadi tidak sampai 4 jam juga sih. Tapi di future harusnya ada cas dong. Ada, kalau- nanti kita akan tapi nggak- kembangkan. Berapa itu Mas? Nggak tahu ya, belum tahu. Kini karena kita memang, ya namanya kita juga startup ya, artinya kita jalanin semuanya secara paralel. Jadi nanti ini memang adalah Alfa Experience Center yang pertama, gitu ya. Dan dalam waktu dekat kita akan mulai merambah ke kota-kota di luar Jakarta. Itu dia, banyak yang nanya nih Cak masalahnya. Cak WB saya pengen beli Alfa kemana? Nah, Iya. Loh, sebenarnya kalau beli gampang, tinggal Beli lewat website. oh bisa ya? Bisa. Di Jawa Timur pun KTP Jawa Timur? Bisa, tapi nanti kan biasanya kalau orang mau beli kan nanya biasanya tempatnya di mana nih, dealernya atau apa. Nah, Oh, tapi diarahkan. Kita akan, tapi kalau pembelian tuh lewat website bisa banget. Oh gitu. Cuma kan biasanya teman-teman pasti nanya nanti kalau saya servis di mana Oke, gitu kan ya. betul, Makanya betul. kita tetap akan ekspansi Alfa Experience Center keluar Jakarta. Oke, sekarang ada berapa charging station nih Cak Adit? Nah, ini karena ini masih baru, jadi ini masih yang pertama nih gitu ya. Ini pertama? Ini pertama. Target tahun ini? Kita coba akan kolaborasi dengan banyak partner supaya bisa lebih banyak lagi. 100 bisa lah ya. Harusnya sih bisa. Woi, Cak Adit. Hmm. Jadi semuanya sudah jelas. Ya. Matur nuwun ya, invitasinya memang bikin kita Aku sih makin matur ngiler. nuwun nih. Sami-sami. Jadi tapi gini, tolong bisa nggak di-share teman-teman ini lokasi di mana? Ya Oke. kan? Jadi biar teman-teman tuh tahu dan seandainya mereka pengen reservation nih, oh aku pengen meeting nih, ke nomor berapa? Nah, jadi lokasinya sih ada di Lot 6 SCBD, CBD Jakarta Selatan. Oke. sebelum Pacific Place, seberangnya Equity Tower gitu ya. Jadi ada nama Alfa, jadi sebenarnya nggak kelewatan lah ya. Iya, Kelihatan. ada di GPS ada kok. Di Maps juga Di map ada ya. Tadi kita nyari, wah langsung nongol. Oke. Betul. Nah, kalau misalnya mau melakukan kegiatan di sini, itu Iya. bisa langsung menghubungi WhatsApp kita juga. WhatsApp-nya berapa? Nah, nanti Ada di ya. deskripsi aja ya. Deskripsi. Oke. Jadi nanti tim customer service kita yang akan mencatat permintaannya, nanti kita atur. Siap. Gitu. Oke, teman-teman kelebihannya Alfa, kenapa harus membeli Alfa? Dari kacamata Cak Adit, apa yang ditawarkan Alfa buat teman-teman? Jadi Alfa itu sebenarnya adalah lifestyle mobility solution. Jadi memang bukan hanya sekedar motor listriknya saja, tapi ada ekosistemnya. Jadi makanya ada charging stationnya gitu ya. Bahkan kalau tadi saya bicara performance, comfort, connectivity gitu ya. Balik lagi ada infrastruktur yang mengelilingi Alfa sebagai produk motor adalah contohnya misalnya layanan 24 jam roadside assistance. Jadi kalau misalnya amit-amit nih, misalnya baterainya habis gitu ya, wah baterai habis nih, iya gitu kan, ya udah telepon ke customer service kita, nanti kita akan pinjamkan baterainya. Oh ini baru tahu nih, bisa begitu ya? Bisa begitu, karena kan emergency gitu kan ya. Oke. Nanti kita pinjamkan baterainya, nanti baru besoknya kita atur baterainya dikembalikan dan segala macam. Itu berarti dikirim ke orangnya? Langsung kita samperin. Jadi misalnya contoh ya kita misalnya lagi di Glodok gitu. Glodok, misalnya. oke. Ya udah tinggal telepon nanti disamperin. Lokasi di mana langsung disamperin? Nah, betul. Wow, tapi kan saya dengar ada Zutoride ya? Nah, kita itu salah satu partnernya kita. Wah, gila kan? Berarti artinya even mereka nggak melakukan kontak ke customer, Langsung ke kita aja. ke situ nanti Zutoride yang datang bisa juga Iya. towing gitu? Iya, bisa. Oke. Jadi itu memang karena kita prinsipnya adalah kolaborasi kan ya. Jadi ya mereka salah satu partner kita lah. Oke, mantap. Jadi kalau dari garansi nggak usah khawatir karena garansi juga cukup lama ya, kayak baterai Baterai 3 tahun, 3 tahun ya kan? spare part, service 2 tahun. 2 tahun, wih gila nih. Dan sebenarnya yang tadi kita udah lihat ya, Heeh, bengkelnya kan, yang nggak ada oli. Nggak ada oli. Ya, akhirnya ya, jadi bersih lah gitu. Iya, Jadi memang tidak free maintenance, tapi hampir free. Hampir free. Jadi matur nuwun ya, mungkin saya sudah Sami-sami. dulu lah. Saya mau keliling dulu sebentar ya. Siap. Sorry ganggu sampean nih. Enggak. Ya. anytime. Semoga sukses selalu ya. Sama-sama. Thank you. Jos, mantap. Sonca. Nah, Kang Bro, jadi itu tadi grebek di Alfa Experience Center yang tentu saja ini adalah sebuah bukti bahwa ternyata pabrikan Alfa yang kita kenal sebagai ya produsen motor listrik ternyata memang benar-benar serius. Ternyata Alfa membuka tangan buat sampai semuanya. Mau sampai pemakai Honda, Yamaha, Kawasaki, motor listrik lainnya, monggo sampai datang, silahkan. Jadi itu konfirmasi dari Cak Adit tadi sebagai pejabat tinggi Alfa. Kita sudah dulu video ini dan seperti biasa, kalau sama suka video ini sama like, share dan subscribe dan ojo lali sama sholat lima waktu. Karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kedos.